Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap patuhi peraturan kesehatan, protokol kesehatan yang ditetapkan dari pemerintah agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan jangan lupa selalu kita laksanakan. Oke, kita ketemu lagi di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memprogram STM32 yang dihubungkan dengan sensor kelembaban atau sensor suhu DHT ya. Ya, kita nanti akan membahas tentang itu, bagaimana mengakses STM32 dan menulis programnya pada sketch yang ada serta dihubungkan dengan sensor suhu tersebut. Di situ nanti kita akan menampilkan suhu yang tertera dengan LCD 16x2 yang seperti kemarin sudah kita laksanakan atau kita jelaskan pada video terdahulu. Tetapi jangan lupa tonton channel ini, video ini sampai habis dan like serta subscribe agar kita bisa menyajikan video-video pembelajaran yang bermanfaat khususnya di bidang elektronika, microcontroller dan audio agar kalian bisa belajar dan memahaminya dari video kami ini. Untuk selanjutnya bagaimana memprogramnya dan bagaimana merangkainya secara detail nanti akan dijelaskan oleh Azmi. Silakan Azmi menjelaskan yang detail supaya yang melihat kalian bisa paham sepaham-pahamnya. Terima kasih. Silakan Azmi dilanjutkan dengan penjelasannya. Ya, oke. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang sensor DHT11 atau biasa disebut sensor kelembaban dan suhu ya. Nah, apa sih itu sensor kelembaban dan suhu? Nah, sensor kelembaban dan suhu ini bisa untuk mengukur suhu ruangan atau juga kelembaban sebuah ruangan ya. Nah, untuk pertama kali kita tidak bisa harus mengatur suhu menjadi Celcius ya. Kita harus mengubah dari kelembaban di sini menjadi sensor suhu dengan satuan Celcius ya. Karena di sini saya menggunakan Celcius, juga bisa menggunakan mungkin satuan Fahrenheit juga bisa. Ya. Oke. Pertama kita masuk ke pengkabelan penjaluran dari sensor DHT ke STM32 ya. Di sini saya menggunakan STM32 ya, bukan Arduino. Ya, untuk Arduino bisa saya buat videonya di lain video ya. Nah, untuk yang pertama di sensor DHT ini kita membutuhkan 3 buah pin ya. Ada ground, ada VCC dan juga ada data. Nah, untuk tegangannya di sini VCC memiliki tegangan 5 volt ya, sama seperti sensor yang lain ya, 5 volt. Kemudian data. Nah, data ini bisa kita masukkan ke analog pin atau juga digital pin ya. Dua-duanya juga bisa ini. Sama saja sebenarnya. Nah, untuk penampilan suhunya saya menggunakan LCD ya, yang sudah saya gabungkan dengan I2C biar praktis. Nah, kemudian kita masuk ke programnya. Oke, kita masuk ke program. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah program atau sebuah coding dari sensor DHT yang sudah saya buat ya. Kalau mungkin kalian masih kurang paham, banyak di referensi lah di Google, banyak apa itu sensor DHT dan juga program sederhana sensor DHT ya. Oke. Nah, untuk awal masuk kita membutuhkan sebuah library ya. Library I2C LCD-nya dan juga library DHT-nya. Yang untuk library ini saya taruhkan di link deskripsi ya, bisa kalian download dan bisa kalian masukkan ke Arduino IDE-nya. Nah, untuk masukkannya gimana? Saya langsung kasih tahu di sini. Untuk memasukkan sebuah library atau menambahkan library, pertama kalian harus download dulu ya. Ketika kalian sudah download, nah di sini kalian tekan sketch. Nah, kemudian kalian include library. Nah, di sini kalian add zip library. Nah, di sini kalian tambahkan library yang sudah kalian download ya. Di sini formatnya harus bentuk zip ya atau WinRAR ya. Jangan bentuk folder. Kalau masih bentuk folder, kalian ekstrak dulu, jadikan WinRAR. Nah, kemudian ada define. Define ini seperti definisi lah sama. Kenapa di sini pendeklarasian pinnya tidak menggunakan include DHT? Nah, di sini menggunakan define ya. Khusus untuk
sensor DHT11 ini tidak menggunakan include untuk mendeklarasikan sebuah pin di STM32-nya atau di microcontrolnya. Di sini menggunakan define ya. Nah, kemudian yang kedua define tipe DHT11. Nah, ini menunjukkan sensor DHT apa yang kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan sensor DHT11 ya. Nah, kemudian di sini, nah DHT ini sebuah apa ya? Sebuah library DHT pin sama dengan atau koma DHT type ya. Nah, ini kode integer saklar ya. Awalnya saya membuat ini sebagai sensor atau saklar otomatis ya. Mungkin jika suhu saya batas suhu ruangannya melebihi 30 derajat, maka tipas akan menyala. Awalnya saya buat sebuah program seperti itu. Namun di sini saya akan menunjukkan sensor DHT dan juga LCD saja ya untuk pemasangan ke relay atau ke aksesoris yang lain bisa saya buat di lain video. Oke. Nah, kita masuk ke void setup. Nah, di void setup kalian pertama harus mendeklarasikan LCD dulu. Nah, ya kalian deklarasikan LCD begin, LCD apa yang kalian gunakan. Saya menggunakan tipe 16,2 dan juga LCD backlight ya. Backlightnya 1 karena saya menyalakan backlightnya. Oke. Kemudian void setup DHT begin. Nah, ini juga inisialisasi sebuah sensor DHT-nya ya. Sensor atau mau saya logika yang memulai prosedur pembacaan modul sensor ya. Ini DHT.begin ya. Kurung buka kurung tutup. Kemudian pin mode ini untuk saklar ya saya gunakan. Tapi saya tidak pasang di sini. Nah, kemudian kalian masuk ke void loop ya. Oke. Kenapa di sini pertama void loop harus ada delay? Nah, di sini. Nah, delay ini supaya tidak apa ya? Sebagai ada jarak lah antara bergantian suhu satu ke suhu yang lain. Maksudnya perbedaan suhunya lah. Baru dikasih jarak, kalau nggak dikasih jarak nanti pembacaannya nggak bisa dibaca dengan normal atau mungkin ada hang atau ngeblank justru pada LCD-nya. Nah, ini delay sudah ada keterangannya, flash menunggu beberapa detik untuk pembacaan. Oke. Nah, pembacaan yang dibutuhkan sensor itu sebesar 250 milisecond ya. Itu standar sensor DHT ya. Karena saya melihat di Google ya saya ikut yang di Google saja. Nah, yang pertama pembacaan untuk data kelembaban. Nah, di sini data kelembaban atau humidity di Arduino IDE-nya ini pembacanya humidity ya untuk kelembaban. Nah, float ini nanti saya bisa tunjukkan di screen apa fungsi float di sini. Nah, kemudian underscore 1 ya. Nanti saya jelaskan juga di screen ya sambil kalian mengerti codingnya sambil membaca arti-arti dari coding tersebut di LCD ya supaya di LCD di layar di screen. Nah, kemudian DHT.read humidity artinya membaca sebuah humidity atau kelembabannya dari sensor DHT11 ini. Oke. Kemudian pembacaan dalam format Celsius. Nah, ini yang penting. Bagaimana DHT ini bisa mengkalibrasi, bisa mengubah dari satuan kelembaban menjadi satuan suhu ya. Saya di sini menggunakan Celsius. Oke. Nah, yang kedua ada Fahrenheit. Nah, di sini juga ada Fahrenheit. Namun di LCD saya tidak pasang Fahrenheit-nya ya. Di sini hanya menggunakan kelembaban dan juga suhu. Oke. Nah, kemudian di sini mengecek pembacaan apakah terjadi kegagalan atau tidak. Nah, untuk pendeteksinya kita menggunakan if isnan humidity underscore 1, kemudian isnan Celsius underscore 1 dan juga isnan Fahrenheit underscore 1. Untuk pengertian isnan nanti saya tuliskan di screen ya. Nah, serial print pembacaan data dari modul sensor gagal. Itu berarti ada kesalahan, mungkin ada sensornya rusak atau pinnya belum terpasang ya, atau pin dari STM32-nya mikronya sama yang dituliskan oleh kalian di Arduino IDE-nya beda ya, itu bisa terjadi ya. Nah, oke. Ini sama ya, sama seperti yang di atas ya. Oke. Kemudian pembacaan nilai kelembaban. Nah, pertama di sini serial print. Serial print berarti kalian harus berkomunikasi antara serial monitor ya. Tapi di sini saya menampilkannya di LCD. Nah, di sini kita langsung saja ke ini. Set kursor. Nah, kelembaban sama dengan humidity atau hasil nilai dari data sensornya. Kemudian pembacaan nilai data suhu. Nah, di sini suhu ya.
Suhu berarti Celsius. Nah, saya menggunakan Celsius. Oke, sudah Celsius. Ini ada Fahrenheit juga. Namun di sini saya menggunakan Celsius ya sekali lagi. Nah, ada indeks panas juga. Indeks panas juga ada. Ini sangat komplit lah untuk sensor di atas 11 yang bentuknya sangat kecil, bisa memiliki 4 jenis sensor yaitu atau bisa mendeteksi 4 jenis suhu. Ada indeks panas, ada Fahrenheit, ada Celsius, dan juga kelembaban ya. Oke. Nah. Kemudian apa lagi di sini? Ya ini sebenarnya untuk saklar ya, tapi tidak saya jelaskan. Nah oke, ini indeks panas. Nah berarti sudah selesai, cuma segitu programnya ya. Simpel sekali programnya untuk sebuah sensor DHT. Dengan kalian membuat sebuah program seperti ini, kalian sudah bisa mengecek suhu ruangan ya dengan sensor DHT ini. Mungkin kedepannya kalian ingin membuat sebuah sensor otomatis ya, atau saklar otomatis. Ketika suhu naik maka AC akan menyala, mungkin demikian begitu. Kemudian ketika suhu sudah kembali normal, AC akan mati gitu juga ya. Nah oke, untuk alatnya cuma ini dan programnya juga cuma seperti ini saja. Untuk program bisa kalian lihat lah ya, bisa kalian copy, bisa kalian ketik juga, nanti kalian tiru lah. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian saya akan menunjukkan hasil sensornya di screen ya. Oke. Nanti saya taruh di layar ya. Ini menggunakan microcontroller STM32, LCD, dan juga ada sensor DHT. Oke. Ya, sekian dari saya. Mungkin video ini masih kurang jelas. Nanti mungkin kalian bisa juga diskusikan di kolom komentar ya. Mungkin kurang jelas apa itu DHT, apa itu LCD, cara penerapan kabelnya kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan juga ya itulah, kalian juga bisa referensi di internet ya. Ya mungkin sekian dari saya. Yang belum cuci tangan, kalian cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah cuci tangan, kalian subscribe channel ini, juga like channel ini ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.